Hey guys, balik lagi bersama gua di Raden Channel. Video kali ini gua akan bikin konten kisah mistis berdasarkan kisah nyata. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita intro dulu. Hey guys, siapkan kopinya, klik tombol subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Oke, kuy. Guys, berkisah tentang sekelompok remaja yang sedang berkumpul di tepi danau. Sebut saja nama samarannya Andi, Budi, Jaya, dan Hasan. Mereka tengah asik mengobrol dan merencanakan perkemahan di danau tersebut. Waktu menunjukkan pukul 12.15 tengah hari. Mereka sedang menyusun kelompok untuk mencari kayu bakar dan mendirikan tenda dan peralatan kemah lainnya. Kelompok sudah terbentuk yang bertugas untuk mendirikan tenda dan mempersiapkan alat-alat perkemahan, yaitu si Andi dan si Jaya. Sementara yang mencari kayu bakar itu si Hasan dan si Budi. Mereka bergegas untuk mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Cerita tertuju pada si Budi dan si Hasan. Mereka pergi menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sesampainya di hutan, mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sama sedang mencari kayu bakar. Si Budi bertanya ke bapak-bapak tersebut, "Pak, sedang apa Bapak sendirian di hutan seperti ini?" Si bapak-bapak itu pun menjawab, "Sedang mencari kayu bakar, Dek. Ada sendiri sedang apa di hutan seperti ini?" Si Hasan menjawab, "Sama, Pak. Saya juga sedang mencari kayu bakar." Lalu si Budi bertanya lagi, "Gimana, Pak? Yang banyak ranting-ranting pohon di sekitaran sini?" Si bapak-bapak tadi menjawab, "Banyak kok, Dek. Cari aja di depan. Terus hati-hati, Dek. Kalau mau mancing di tepi danau sana, jangan sampai kemalaman. Penduduk sini percaya bahwa di danau tersebut ada siluman ikan yang besarnya seukuran pintu rumah." Mereka pun menjawab, "Oh iya, Pak, saya akan hati-hati." Lalu mereka pun bergegas mencari kayu bakar. Sedangkan di sisi lain ada si Jaya dan si Andi. Mereka sedang merangkai tenda dan mempersiapkan peralatan-peralatan lain sambil menunggu si Budi dan si Hasan. Si Andi, si Jaya berhasil atau beres mengerjakan pekerjaannya dan mereka pun mengobrol sambil menunggu teman-temannya yang lain datang. Oke. Cerita tertuju lagi kepada si Budi dan si Hasan. Mereka
telah mengumpulkan banyak kayu bakar dan segera bergegas ke tepi danau untuk menyimpan kayu bakar tersebut. Sesampainya di danau, mereka pun langsung memancing. Waktu menunjukkan hampir maghrib guys. Mereka langsung memancing tanpa ingat apa yang diomongkan oleh si bapak-bapak tadi. Mereka pun asik memancing ikan sampai malam jam 9 malam. Mereka pun mendapatkan ikan yang banyak dan mereka segera membakar ikan dan memakannya. Waktu tak terasa menunjukkan tengah malam. Mereka segera mempersiapkan diri untuk tidur di tenda yang telah disiapkan. Waktu itu mereka sedang tertidur pulas. Tiba-tiba ada suara yang meminta tolong di danau tersebut. Terus si Andi tidak tahu, dia langsung keluar dan melihat air di danau itu berubah menjadi hijau guys, dan gak lama si danau itu mengeluarkan gelembung-gelembung dari dalam danau guys. Tiba-tiba seperti gelombang itu guys, dan terlihat ada sirip ikan yang begitu besar di danau itu. Sontak langsung si Andi lari terbirit-birit masuk ke dalam tenda dan dia ngumpet di balik selimut guys. Waktu sudah pagi guys. Mereka segera bangun dan cuman Andi yang belum bangun guys. Si Hasan yang curiga langsung membangunkan si Andi guys. "Di, bangun di," kata Hasan. Si Andi gak jawab. Begitu si Hasan buka selimutnya Andi, si Andi badannya tuh panas dan menggigil guys. Dia sakit karena dia melihat kejadian yang semalam. Nah, setelah itu mereka membawa Andi pulang, bergegas pulang dan cerita selesai guys. Mereka pun mengobrol, membicarakan pengalaman mistisnya masing-masing. Oke, mungkin video kali ini, cerita kali ini cukup sampai sini guys. Mohon maaf bila kata-katanya kurang lancar. Mungkin di video selanjutnya kita akan bercerita yang lebih seram guys. Bagi kalian yang punya kisah-kisah mistis pribadi, tulis aja di DM Instagram guys, atau di komen guys. Oke, see you the next video.